Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Miss Yuni hari ini? Miss harapkan semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran tematik. Sekarang kita sudah menganjak ke tematik 3 ya. Tentang benda di sekitarku, subtema 1, tentang aneka benda di sekitarku. Nah, untuk pembelajaran kita pada subtema 1 kali ini akan dibahas tentang bahasa Indonesia dan juga PPKN. Nah, sebelum memulai pembelajaran lebih lanjut, kita jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama seperti biasa ketika kita sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin. Terima kasih. Semoga dengan diawali dengan berdoa, anak-anakku semuanya, kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Nah, untuk selanjutnya, Miss akan jelaskan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Hari ini adalah sebelum ke materi pembelajaran, Miss akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita akan memahami tentang lambang sila keempat Pancasila. Selain itu, kita juga akan memahami kegiatan apa saja yang mencerminkan sila keempat Pancasila. Dan kalian akan memahami benda-benda di sekitar berdasarkan bahan dan sifat fisiknya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu sih musyawarah? Sepertinya kalian pernah mendengar ya. Nah, coba kita tuntas lebih lanjut. Sepertinya kalian biasa bekerja sama dalam sebuah kelompok ketika mengerjakan sebuah tugas dari Miss. Nah, dalam diskusi kelompok ini nggak mungkin dikerjakan oleh satu orang, tapi pasti oleh banyak orang. Namanya juga diskusi ya. Kemudian perhatikan gambarnya. Nah, di sini kita akan melakukan pemilihan ketua kelas. Dari kedua gambar ini, musyawarah itu merupakan sebuah upaya untuk memecahkan masalah yang menyangkut kehidupan orang banyak dan dilakukan dengan cara mengambil keputusan bersama-sama. Jadi, dalam musyawarah itu pasti ada yang namanya anggota, ada yang namanya ketua kelompok, dan sebuah hasil keputusan. Ketika kita melaksanakan musyawarah, sikap kita sebagai seorang anggota itu adalah tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi harus mengutamakan kepentingan bersama-sama karena kita sedang mendiskusikan sebuah kegiatan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Nah, musyawarah ini karena caranya itu mengambil sebuah keputusan bersama dan untuk kebaikan bersama, jadi musyawarah ini termasuk pengamalan sila keberapa yuk? Anak-anak, ada yang bisa menjawab? Nah, termasuk sila keempat yang lambangnya itu adalah kepala banteng. Bagaimana bunyinya? Iya betul, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita sudah membahas tentang musyawarah nih, semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik ya. Kita lanjutkan. Nah, tadi ketika bermusyawarah dalam gambar pasti kalian melihat ada juga benda-benda di sekitar kita seperti papan tulis, meja. Nah, itu namanya benda. Tapi apa sih definisi benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Itu merupakan definisi dari benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Nah, coba kita lihat benda-benda pada gambar di bawah ini. Ini dia gambarnya.
Ada anak soleh dan juga soleha sedang memberikan makan kepada hewan peliharaannya, yaitu ikan. Coba kita lihat, ada benda apa aja? Tuh, kalian bisa melihat ada manusia, ada ikan, pohon, daun, rumput, rumah, pagar, jendela. Nah, apakah kalian melihat benda-benda di sekitar itu? Betul, ada semua digambar. Tapi kalian bisa nggak melihat apa sih perbedaan dari semua benda-benda yang sudah Miss Yuni sebutkan tadi? Nah, manusia, ikan, pohon, daun, dan juga rumput termasuk benda hidup. Dan rumah, pagar, dan jendela termasuk benda mati. Kalian tahu perbedaannya benda mati dan benda hidup? Oh iya, anak-anak Miss Yuni itu anak-anak yang cerdas. Pasti sudah bisa membedakan benda-benda hidup mana benda mati. Karena kita udah pernah membahasnya pada topik pembelajaran sebelumnya. Benda hidup itu bisa bernafas, bisa bergerak, bisa tumbuh, bisa berkembang biak, dan seterusnya. Kalau benda mati, mereka tidak bisa melaksanakan hal-hal demikian. Kita lanjut ya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu sifat benda. Sifat benda ini kita bagi menjadi 3 ya, yaitu benda berdasarkan ukurannya. Nah, berdasarkan ukurannya kalian sudah bisa melihat ada benda yang berukuran kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tinggi, dan sebagainya. Nah, ini hanya contoh aja gambar-gambar dari Miss, yaitu ada lemari yang tinggi, kemudian ada ban yang panjang, dan seterusnya. Itu merupakan benda berdasarkan ukurannya. Yang kedua adalah sifat benda berdasarkan bentuknya. Nah, anak-anak pasti di sini juga kita lihat bersama-sama ya, udah tahu apa aja sih benda berdasarkan bentuknya. Seperti bola. Bola itu berbentuk bola. Kalau papan peringatan ini berbentuk apa? Ayo, oh iya, bentuknya adalah segitiga. Ada dompet, ada jam, ada figura foto, ada papan catur. Nah, coba kalian perhatikan di situ apa ya kira-kira bentuknya. Nah, bermacam-macam. Ada yang segi 4, ada yang persegi panjang, ada yang segitiga, dan sebagainya. Itu sifat benda berdasarkan bentuknya. Nah, kalau sifat benda berdasarkan yang ketiga adalah sifat benda berdasarkan warnanya. Kalau berdasarkan warnanya berarti kita melihat benda tersebut berdasarkan warnanya. Ada yang warnanya biru, ungu, orange, dan sebagainya. Begitu anak-anak, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Penjelasan Miss Yuni sekarang adalah tentang benda berdasarkan bahannya. Setelah tadi benda berdasarkan sifatnya, kita membedakannya dari ukuran, bentuk, dan juga warna. Sekarang kan benda berdasarkan bahannya. Ada apa saja? Oh, terbuat dari kayu. Benda-benda apa saja yang terbuat dari kayu? Di sini lemari, kursi, meja, pensil warna, tempat duduk, dan sebagainya. Masih banyak ya yang lainnya. Yang kedua, terbuat dari kertas. Wah, kalian pasti tahu benda-benda di sekitar kita apa saja sih yang terbuat dari kertas. Ada buku, ada pesawat terbang dari kertas, layang-layang, dan kapal kertas. Masih banyak yang lainnya. Nah, terbuat dari plastik. Untuk yang terbuat dari plastik, contoh yang Miss Yuni tulis di sini adalah ember plastik, gayung plastik, pengki, dan juga payung. Tapi benda-benda di luar sana, di sekitar kalian masih banyak lagi yang lainnya. Terbuat dari kaca. Nah, kalau terbuat dari kaca, benda di sekitar kalian itu pasti ada. Misal di jendela kalian juga ada kaca ya. Iya, betul. Kemudian ada botol kaca, gelas kaca, dan sebagainya. Kita lanjutkan, terbuat dari logam. Benda-benda di sekitar kalian yang terbuat dari logam, contohnya sendok dari logam, garpu dari logam, koin dari logam. Nah,
Bisa juga apa ya? Nah, nanti kalian coba bantu ya. Nah, terbuat dari karet. Coba benda-benda yang terbuat dari karet itu ada apa aja? Ada penghapus, ada ban mobil, ban motor, ada sepatu boot, ada mungkin yang buat berenang, kaki katak itu ya yang buat berenang. Nah, Miss Yuni menyebutkan beberapa benda dari berdasarkan bahannya. Kayu, dari kertas, dari plastik, dari kaca, dari logam, dan dari karet. Terakhir, coba sebutkan ya 2 benda yang terbuat dari plastik. Coba, siapa dari anak-anak Miss Yuni yang sudah menyimak video pembelajaran ini, tuliskan 2 benda yang terbuat dari plastik di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa tuliskan nama kalian biar Miss Yuninya bisa melihat siapa saja yang sudah membantu Miss Yuni untuk menjawab pertanyaan benda yang terbuat dari plastik. Silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Cukupkan dulu video pembelajarannya. Nah, nanti ada latihan soal pada link selanjutnya. Silahkan kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.